Tua saya kan kerja di Malaysia ya, saya Mm-mm. dititipkan sama nenek, kemudian saya berpikir, Jadi tenaga kerja asing? ya gitu, Oke. Ibu atau ayah? ibu sama bapak, Dua-duanya tenaga dua-duanya, kerja asing ya. waktu itu. Oke. Dan saya berpikir, kok anak-anak lain ya ada orang tuanya lengkap gitu ya. Mhm. Sementara saya misalnya, oh saya harus tinggal sama nenek. Dan saya tinggal sama nenek itu harus dibiasakan nyuci baju sendiri, masak sendiri kalau Mandiri. enggak. Mandiri gitu kan di usia saya yang masih dibentuk di masa SD itu, Jindrio, saya harus jualan kue nih. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi, Mas Muhammad Ramli. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan memang lagi segar-segarnya hari ini ya. Meskipun di tengah kesibukan ngajar juga ya? Ya, ngajar juga. Ngajar juga. Baik, Mas Muhammad Ramli ini kelahiran Malaysia. Ya, benar. 7 Februari 1981. Sarjana Pendidikan Islam. Benar. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan. Wah. Jadi ada masih kerabat Upin Ipin ya. Masih ada. Jadi bisa dibilang berarti Anda berdarah Indo-Malay gitu. Ya, benar, Ejin Rio. Jadi kadang masih sering combine antara bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Sampai sekarang masih dipergunakan Ya, bahasa. masih sering. Jadi kadang kalau ngisi seminar, ngisi pelatihan, kadang masih dikombinasikan antara bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Jadi sesuatu yang unik ya. Ya benar, karena itu bisa menjadi daya tarik untuk peserta. Untuk Betul. kalau mereka nggak kurang fokus, pas kita pakai bahasa Melayu, langsung Jadi lebih lebih tertarik gitu untuk mendengarkannya gitu ya. Iya. Tapi memang pernah tinggal lama di Malaysia. Ya, pernah tinggal di Malaysia di Tawau, kan kelahiran di sana, orang tua kerja di sana. Iya. Bahkan untuk sepupu dari keluarga bapak, mereka udah jadi warga negara di sana. Sudah jadi warga negara Ya, sana. jadi rakyat di sana. Kalau saya secara pribadi ikut sama orang tua, mama pindah warga negara Indonesia. Pindah warga negara Indonesia berarti sekarang NKRI di dada. Wah, NKRI harga mati. Baik. Dan Anda adalah seorang pegiat literasi ya, kita bisa bilang seorang pegiat literasi dan juga founder mudahmenulis.id. Benar. Wow. Penulis 48 buku multi genre, baik solo maupun antologi. Diterbitkan di 3 negara berbeda. Benar. Indonesia, Malaysia, dan dan Brunei Darussalam. Luar binasa Anda ini rupanya. Baik, dan ini juga jadi kesempatan kita kesekian kali ya, setelah kemarin ada di editorial pagi. Saya merasa memang Anda cukup menarik untuk kulik lebih dalam lagi, untuk dieksplor lebih dalam lagi, dan saya yakin perbincangan kita hari ini, Mas Ramli, akan insya Allah akan menginspirasi teman-teman di luar sana yang juga hobi dengan menulis misalnya, untuk bisa lebih mengeksplor diri gitu ya. Boleh cerita dikit nggak Mas Ramli? Gimana sih awalnya Mas Ramli akhirnya menggemari dunia menulis? Oke, awalnya itu karena pertama akses untuk mendapatkan buku itu dari kampung halaman tuh cukup sulit. Jadi saya besar juga setelah pindah dari Tawau dari Malaysia ke Indonesia. Saya tinggal di Sinjai. Sinjai itu Sulawesi Selatan. Dan untuk mendapatkan akses buku itu sangat susah sekali. Sangat susah, harus menempuh jarang ada toko perjalanan. buku. Ya, memang tidak ada Gramedia di sana. Tidak ada Gramedia. Ya, jadi harus menempuh perjalanan sampai 6 jam untuk ke Makassar. Ke Makassar, kota besar ya. Ya, kota besar untuk mendapatkan buku. Dan di situ saya menemukan sebuah kesadaran bahwasanya untuk menjadi apa-apa itu salah satu pintu kompasnya adalah dengan baca buku. Makanya saya bersyukur saya punya teman di sekolah itu dia pecinta buku. Dan itu yang menginspirasi saya bahwasanya saya harus menjadi seperti dia dong, untuk suka dengan baca buku. Akhirnya dari situ saya pinjam bukunya 1, 2 dan sebagainya sampai saya baca semua bukunya dan saya merasa sudah tidak ada lagi nih buku baru. Maka saya harus mencari lagi buku yang lain yang bisa menjadi konsumsi saya. Jadi itu salah satu flashbacknya kenapa saya suka dengan baca buku. Baik. Kalau kita bilang debut pertama, artinya menulis yang akhirnya jadi sebuah karya,
saya dengar ada cerpen pertama kali yang dibuat ya. Dan itu juga pada akhirnya diikutkan lomba atau seperti apa? Boleh? Diikutkan lomba secara nasional pada saat itu tahun 2012. Ya. Itu udah masuk kurasi dan diterbitkan. Itu doa untuk Mami Lisa. Ya, doa untuk Mami Lisa. Ya, luar biasa kan. Saya juga mencari-cari gitu. Ternyata debut pertama cerpen itu doa untuk Mami Lisa itu akhirnya diikutkan lomba ya. Ya. Ini agak sedikit ini nih tentang apa cerpen itu? Jadi ini out of the box sih. Ya. Karena inspirasinya itu saya ngambil dari kisah waria. Jadi doa Mami Lisa itu adalah salah satu waria yang ada di Sulawesi Selatan, dan dia menemukan titik balik untuk kembali ke fitrahnya. Bertaubat akhirnya untuk menjadi kodranya sebagai seorang laki-laki. Nah, itu waktu itu usianya SMP? Usia saya pada saat itu transisi SMP ke SMA. Gitu. Dan saya melihat, bisa juga ya ternyata ya. Karena kan pada saat transisi SMP SMA itu kan kita belum terlalu, karakter berpikir kita belum matang ya. Saya berpikir, bisa juga ya seorang waria itu ternyata menemukan titik baliknya untuk kembali ke kodratnya. Gitu. Jadi doa untuk Mami Lisa itu adalah ya perjalanan spiritual seorang waria untuk kembali ke kodratnya. Baik, dan pada saat itu apakah Mas Ramli juga minta izin gitu ke beliau supaya bisa jadi bahan tulisan gitu ya, inspirasi untuk menulis pada saat itu? Iya, benar. Karena kan cukup dekat juga ya. Cukup dekat karena sering ngobrol, sering komunikasi ya. Sering komunikasi, akhirnya saya minta bisa nggak ya saya punya event, punya lomba untuk menulis cerpen, dan saya terinspirasi dengan kisahnya kakak nih. Bisa nggak ya saya tuliskan? Bisa aja. Karena kan Mami Lisa itu bukan nama aslinya. Gitu, cuma nama panggilan untuk keakraban mereka. Diizinkan, alhamdulillah masuk, lolos sebagai salah satu cerpen tingkat nasional pada saat itu. Di balik kemahiran Anda menulis, Mas Ramli, ini kan juga butuh mental ya. Artinya, mohon maaf, saya harus bilang sebenarnya banyak di fakta di lapangan orang yang mendekati waria itu kan kayak menyeramkan gitu, menakutkan gitu. Kenapa Anda berani gitu, bisa dekat, bisa ngobrol, bisa seakrab itu gitu? Oke, benar. Saya bersyukur nih, Agent Rio, bahwasanya di tengah saya masih SMP ternyata Allah itu mengudarakan saya untuk open minded. Nah, jadi saya tuh tidak, di usia segitu, di usia segitu saya sudah berpikir bahwasanya kita tidak boleh menjudge orang dari tampilan luarnya saja. Kemudian ketika kita tidak tahu seluk-beluk proses kehidupan mereka. Dan saya bersyukur bahwasanya di usia saya seperti itu saya sudah berpikir untuk open minded. Bahwasanya sebelum saya menyimpulkan si A seperti ini, saya harus tahu dulu, saya harus bergaul dulu bagaimana proses kehidupannya, kemudian bagaimana kesehariannya. Dan itu memang stigma masyarakat bahwasanya ketika kita mendekati waria itu ternyata banyak di antara mereka itu dalam tanda kutip negatif. Ternyata tidak sama sekali. Dan ketika kita misalnya lebih jauh ke dalam diri mereka, Agent Rio, ternyata banyak di antara mereka bingung untuk mengadu kemana untuk kembali ke kodrat mereka. Jadi ada memang di titik di mana mereka sudah bosan dengan keadaan mereka seperti itu, tetapi mereka tidak tahu saya harus mengadu kepada siapa untuk bisa kembali ke kodrat saya. Gitu. Jadi, jadi di balik Anda yang open minded, saya rasa Mami Lisa juga cukup open minded untuk bisa menceritakan kisah hidupnya kepada Mas Ramli pada saat itu untuk dijadikan inspirasi menulis gitu ya. Dan pada akhirnya ya mungkin kedua belah pihak harus saling berterima kasih ya. Anda dapat inspirasi untuk menuliskan kisahnya, begitu juga Mami Lisa yang akhirnya secara tidak langsung mendapatkan wadah untuk bisa berkisah begitu. Dan yang diharapkan pastinya adalah kisah itu bisa menginspirasi gitu ya. Nah ini bagaimana pada akhirnya perjalanannya si cerpen ini akhirnya diikutkan lomba gitu. Sepede itu gitu. Benar. Jadi benar sekali Agent Rio, bahasanya sepede itu ya. Karena kan saya pemula nih ya, masih istilahnya ya waktu itu beginner lah gitu. Ya benar. Saya mengakui bahwasanya cerpen saya itu pada saat itu
kalau masalah kekurangan pada tipografi. Oke, masih ada lah ya Ya, yang masih kayak ada gitu. tipografi, kemudian transisi dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Kemudian diksi saya yang masih tidak seperti sekarang ya. Karena kan pada zaman itu di tahun 2000-an itu, awal 2000-an, Jendro, kita kan nggak ada mentor ya. Betul. Sama sekali. Jadi betul-betul otodidak ya. Otodidak, benar. Kita belajar dari buku bacaan, oh seperti ini loh caranya untuk menyambungkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Nah, yang membuat saya pede untuk mengikutkan lomba itu adalah ya saya challenge diri saya, nantang diri saya. Karena kan saya selalu berpikir bahwasanya untuk kita mengetahui kualitas tulisan kita itu, kita harus berani untuk mempublish. Publish dalam konteks mungkin ikut lomba atau memberikan kepada orang lain. Tapi di situ kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya mungkin ya dicerca atau misalnya dikritik dan sebagainya. Tetapi kita sudah harus welcome dengan semua hal itu. Mental harus sudah tertempa begitu ya dengan hal itu ya. Benar. Baik. Dan kemudian pada akhirnya diikutkanlah lomba dan menang akhirnya. Ya, menang. Jadi masuk sebagai cerpen yang lolos dan diterbitkan pada saat itu. Luar biasa. Mana penonton tepuk tangannya? Gitu ya, luar biasa. Jadi itulah yang akhirnya membuat motivasi seorang Ramli menjadi semakin tebal begitu ya untuk bisa terus menulis dan menelurkan banyak karya gitu. Benar sekali. Nah, kembali ke doa untuk Mami Lisa. Pada saat itu di-share nggak ke teman-teman terdekat, ke keluarga terdekat, baca dong dulu gitu. Apa ada evaluasi atau ada kritikan mungkin gitu-gitu? Oke, menarik. Jadi saya waktu masih SMA itu, Rio, saya tuh tinggal di area kampus. Iya. Karena di area kampus itu kan ada asrama untuk mahasiswa. Saya minta izin kepada mereka. Tinggal di situ? Tinggal di situ. Kenapa? Karena kan saya selalu uang untuk angkot itu saya nabung untuk beli buku. Oh, gitu. Itu pinter juga ya. Gitu. Jadi Okay. daripada saya pakai untuk pulang balik transport ya. Mending saya tinggal sama teman-teman mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa pada saat itu. Nah, jadi dan bersyukurnya teman-teman mahasiswa itu sefrekuensi, mereka juga suka membaca, suka menulis. Jadi sebelum kami ikutkan lomba itu, saya minta untuk print out, kemudian baca. Mereka akhirnya baca. Ya, akhirnya mereka baca, dan kayaknya ada kritikan-kritikan juga ya. Ada. Karena kan beginner ya. Iya. Tapi sebagian besar mereka menyukai karya mereka tersebut. Menyukai, mengapresiasi, idenya udah bagus, tinggal sedikit polesan aja. Tapi udah bisa kok untuk diikutkan lomba dan akhirnya memang terbukti dan menjadi juara pada saat itu. Salah satu yang dibukukan pada saat itu. Luar biasa. Tapi saya rasa juga kalau melihat profil Anda, Mas Ramli, kayaknya siapapun senang bertemu dengan Anda karena kelihatannya Anda humble gitu ya, terus kemudian juga adabnya juga selalu dijaga gitu ya. Ini juga pastinya pendidikan dari keluarga luar biasa kepada Anda hingga menjadikan sosok seperti saat ini gitu ya. Berikut dengan karya-karyanya, dan ini 48 buku, betul? Sekarang sudah lebih. Sudah lebih ya? Waduh, saya salah. Berapa sekarang? Sekarang udah 62 buku. 62 buku? Iya. Wow. Itu dari rentang tahun? Dari rentang tahun 2013 akhir. 2013 akhir sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi di 2025 ini ada karya-karya baru yang juga sudah akan dipublish atau sudah terpublish? Jadi sementara review lagi di penerbit nasional dan insya Allah akan diterbitkan di tahun ini. Oke, luar biasa. Kita doakan bersama, mudah-mudahan segera ya. Dan kalau kita bicara publishing gitu kan, itu kan tidak semudah itu, gitu kan. Pasti ada juga mengawalnya dengan publishing indie lah ya, artinya yang belum mayor gitu. Nah itu bagaimana kisahnya? Ada kesulitan kah atau seperti apa? Oke, nah ini izin juga Rio. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman penulis pemula kita, kadang mereka kurang memahami tentang publishing atau penerbitan. Jadi penerbitan itu kan ada dua, publishing sama penerbit indie sama penerbit mayor. Nah penerbit mayor itu kan kita melalui proses seleksi selama 3 bulan untuk mengetahui
naskah kita berkualitas atau enggak. 3 bulan Nah, 3 maksimal. bulan, 3 bulan maksimal, bahkan ada yang lebih. Nah, gitu. Setelah misalnya 3 bulan itu ternyata berkualitas nih, tidak selesaikan, maka akan butuh proses lagi 6 bulan untuk proses terbitnya sampai ke Gramedia seluruh Indonesia. Oke. Nah, itu. Dan saya mau akui bahwasanya untuk di awal memang saya ada lebih pada publishing, penerbit indie, namun untuk pembayaran saya angkat tangan. Oke. Jadi proses pada saat itu adalah proses kolaborasi atau kerjasama. Saya memberikan naskah kepada mereka, mereka terbitkan untuk branding penerbitannya. Oh gitu. Gitu. Jadi apakah pembagian keuntungannya fair atau gimana? Kalau zaman-zaman itu sih bukan berpikir dengan itu Sampai ya. segitu ya? Iya, bukan berpikir tentang royalti Bang ya. Iya. Agent Rio, yang kami pikirkan pada saat itu yang pertama adalah terbit dulu, kemudian memberikan dampak kepada pembaca. Untuk urusan royalti itu belakangan. Belakangan. Iya, belakangan. Tapi pada akhirnya gimana? Pada akhirnya ya ternyata 60-40. 60-40. Ya, masih ya gimana Masih, lah ya. ya. Tapi untuk ukuran pada saat itu ya masih Iya. oke aja. Tapi kalau sekarang udah enggak lah ya. Jadi akhirnya terus menulis, termotivasi untuk membuat karya dan itu berkelanjutan terus sampai Ya. dengan hari ini gitu. Untuk bisa memelihara mood ya, artinya juga kemudian juga ketekunan dalam menulis kan itu juga hal yang lain yang harus tetap dijaga gitu. Gimana caranya? Yang pertama adalah time management. Time management itu pengaturan waktu kita. Jadi saya secara pribadi ada 4 time management. Pola 4 time management. Time management untuk tahunan, kemudian bulanan, kemudian pekanan sama harian. Iya. Nah, harian ini saya masukkan porsi khusus untuk nulis. Contoh misalnya nih, kita punya waktu 24 jam nih Agent Rio. Yes. Nah, dari 24 jam itu kan nggak semuanya kita kerja, Iya. nggak semuanya kita sibuk, Betul. ataupun nggak semuanya kita nongki kan. Nah, jadi 1 sampai 2 jam itu saya porsikan untuk nulis. Untuk nulis. Nah, jadi itu cara saya membangun kebiasaan menulis. Jadi setiap hari itu saya harus nulis 1 sampai 2 jam. Nah, Selalu begitu ya, doanya? selalu begitu. Makanya saya ada metode yang saya selalu terapkan sama teman-teman di kelas solo itu. Ya. Genre adalah metodenya ada SBSN. SBSN itu adalah 1 bulan 1 naskah. 1 bulan 1 naskah. Nah, itu kalau dipikir secara logika sebelum teman-teman masuk, bisa nggak ya 1 bulan misalnya 1 buku ini selesai dalam 1 bulan? Bisa Bisa ya. gitu. Tapi berat kalau Anda mungkin iya oke gitu ya. Tapi untuk yang pemula-pemula rasanya wah ini banyak ini dan itu gitu. Benar. Iya kan pasti banyak permasalahan yang terjadi gitu. Apalagi mood dan lain sebagainya. Apakah itu hanya sekedar alasan atau gimana menurut Anda? Iya, kalau ininya sebenarnya jangan pernah kita nulis sesuai dengan mood kita. Iya, Gitu. harus konsisten ya. Iya benar, karena kan kita tidak pernah memastikan mood kita stabil nggak setiap harinya, Iya, betul, gitu. betul, Kalau misalnya kita nih ngandalkan mood, bisa jadi hari ini kita mood untuk nulis, boleh jadi 1 pekan lagi atau 1 bulan lagi. Iya. Kemudian Nunggu moodnya ngumpul dulu nih Iya, gitu baru benar. bisa nulis lagi gitu. Ya. Benar. Jadi jangan pernah menunggu mood untuk nulis. Tapi yang paling terpenting adalah porsikan waktu, luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Oke. Jadi jangan cari waktu luang ya. Benar. Jadi komitmen dan konsistensi yang Konsistensi. paling Benar sekali. penting ya Iya. untuk jadi seorang penulis hebat seperti seorang Muhammad Ramli. Baik, nah kalau kita lihat dulu prosesnya mungkin di zaman-zaman Anda mulai menulis, apakah sudah punya perangkat yang memang khusus gitu atau nulis gitu, kayak nulis diary gitu misalnya, Oke. nulis cerpennya pakai ballpoint atau pensil gitu kadang-kadang seperti apa ceritanya? Menarik. Jadi awal saya nulis ini Agent Rio, saya nulis itu di atas kertas buku ya, buku sidu ya. Saat itu nulis, setelah itu kita kan masa awal 2000-an itu kan ada warnet ya. Iya. Warnet itu 2.000 per jam. Jadi kalau misalnya satu tulisan itu udah selesai, saya ke warnet Iya. untuk itu. Untuk ngetik ngetik itu. Ini buru-buru dong berarti. Nah, itu. Kan sambil mikir kan ini berapa jam udah gitu. Iya, Gitu, benar. gitu. Tapi kan ada time-nya Oh itu. iya betul. Nah, itulah yang menjadikan saya itu tadi kenapa saya tinggal di asrama kampus, karena itu salah satunya karena menghemat pembiayaan angkot, kemudian untuk dialokasikan itu ke warnet itu. Oh, oke. Jadi memang semuanya sudah di manage dengan
di usia segitu loh Mas Ramli, artinya Anda sudah berpikirnya, luar biasa gitu, sudah kayak penulis besar gitu pada saat itu. Tapi itu penting rasanya ya. Iya, sangat penting karena Mental untuk menjadi seseorang yang berhasil memang harus seperti itu. benar, Jim. Karena kan gini, kalau saya secara pribadi, Jim, Tio, untuk mencari alasan banyak sih sebenarnya alasan untuk berhenti, untuk tidak menulis. Contoh misalnya, saya tidak punya mentor untuk menulis. Ya, Kemudian akses untuk mendapatkan buku yang berkualitas dari kampung halaman saya harus menempuh 6 jam. ya, Kemudian yang ketiga, saya tidak punya perangkat, saya tidak punya komputer pada saat itu. Itu kan menjadi sebuah alasan yang masuk akal ya. betul. Ada kendala lah ya. Iya Gitu. gitu. Tapi saya tidak mau menjadikan sebuah hal-hal seperti itu menjadi sebuah alasan untuk saya berhenti, tetapi menjadi trigger bahwasanya gimana nih saya membuktikan pada diri saya sendiri bahwasanya saya mampu dengan keterbatasan alat atau perangkat yang saya miliki. Oke. Nggak jadi penghambat gitu Iya, ya. benar. Nah, tapi ini menarik. Artinya begini Mas Ramli, kenapa Anda segitu semangatnya gitu untuk bisa menulis. Apakah karena ternyata menulis menghasilkan ya gitu, atau seperti apa? Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Oke, yang saya rasakan itu yang pertama adalah ketika saya membaca buku, ternyata saya terinspirasi. Nah, saya mulai membaca buku itu dari fiksi, dari fiksi novel, dan ketika saya membaca novel itu kok saya merasa saya terinspirasi, saya ingin seperti tokoh utama yang ada di dalam novel ini. Nah, makanya saya berpikir kalau misalnya satu buku ini bisa menginspirasi saya, kemudian menginspirasi banyak orang, berarti lebih banyak lagi nih orang yang mendapatkan manfaat dari membaca buku itu, terinspirasi lagi. Makanya itu menjadi hal pertama, menjadi strong way saya, motivasi terbesar saya ingin menulis karena saya ingin memberikan inspirasi, memberikan manfaat kepada orang. Luar biasa, itu pasti rasanya gimana banget ya, bisa menginspirasi orang, bisa merubah mindset orang itu. Benar sekali. Rasanya nggak bisa dibayar dengan apapun ya kan. Benar. Makanya tadi Anda bilang nggak penting deh pokoknya royalti dan lain sebagainya, yang penting itu buku udah terbit, bisa dibaca sama semua orang, bahkan kalau bisa itu bisa merubah seseorang menjadi jauh lebih baik. Ini adalah benih-benih amal dan pahala yang Anda mulai dari menulis ya bahkan ya. Jadi menulis ini bisa jadi hobi, bisa jadi profesi, dan bisa jadi tabungan nanti di akhirat ya kan. Saya selalu sampaikan di teman-teman di kelas bahwasanya nulis itu adalah menjadi tabungan pahala jariah kebaikan untuk kita. Jadi meskipun nantinya kita sudah meninggal, tetapi ada anak cucu kita atau teman-teman kita nantinya masih membaca buku kita dan mereka terinspirasi, mendapatkan manfaat, insya Allah kita akan mendapatkan, akan terus mengalir. Benar sekali. Itu ya. Karena ada hadis sahih yang juga cukup jadi pegangan Anda, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Benar ya kan? sekali, Jintio. Gitu. Kenapa Anda tertarik dengan hadis itu? Ya, saya sangat tertarik bahwasanya ternyata salah satu jalan kompas kita untuk mendapatkan rahmat Allah ya gitu kan, adalah dengan membawa kebermanfaatan lebih banyak orang. Dan saya melihat bahwasanya ternyata jalan kebermanfaatan banyak orang ini salah satunya adalah jalan kompasnya dengan nulis buku. Karena contohnya saya nulis buku satu, kemudian itu diterbitkan, itu kan tersebarnya ke beberapa tempat, ke beberapa orang ya. Ketimbang misalnya saya menjadi motivator, saya kan motivator, berarti saya harus mendatangi orangnya dong. Misalnya kalau saya mau memberikan motivasi ke Jogja, saya harus ke Jogja. Misalnya kalau saya ke Bandung, saya harus ke Bandung. Tapi kalau buku, meskipun fisik saya ada di sini, kemudian diterbitkan buku saya di Jogja, di Bandung, di belahan dunia mana gitu ya. Sekali, saya tidak perlu ke sana. Cukup buku saya menjadi Anda bisa touch mereka dengan mudahnya dalam tanda kutip begitu, hanya dengan membaca karya-karya Anda. Benar sekali, Ejin. Wow. Ini saya sudah mulai speechless nih. Bagaimana Anda bisa mendapatkan mentally yang sebegitu kuatnya? Apakah memang di lingkungan keluarga Mas Ramli memang ditempa untuk menjadi seorang anak yang seperti itu begitu ya? Kemudian juga lingkungan di mana Anda bergaul dengan para mahasiswa yang membuat juga Anda menjadi mentalnya seperti itu, atau gimana ceritanya? Oke, lumayan berat ya pertanyaannya, Ejendra. Yang pertama adalah dulu ya, Ejendra, saya tuh selalu masuk pada fase membandingkan diri saya sama anak-anak lain. Karena kan orang tua saya kan kerja di Malaysia ya, saya dititipkan sama nenek, kemudian saya berpikir. Jadi tenaga kerja asing? Ya, gitu. Ibu atau ayah? Ibu sama bapak. Dua-duanya tenaga kerja asing waktu itu. Dan saya berpikir,
kok anak-anak lain ya ada orang tuanya lengkap gitu ya. Sementara saya misalnya, saya harus tinggal sama nenek, dan saya tinggal sama nenek itu harus dibiasakan nyuci baju sendiri, masak sendiri, kalau nggak mandiri gitu kan. Di usia saya yang masih dibentuk di masa SD itu, Jindrio, saya harus jualan kue nih. Ya, misalnya kan di kampung itu sering ada turnamen sepak bola. Teman-teman saya itu dengan mudahnya duduk nonton, saya harus jualan kue gitu. Dari satu penonton ke penonton yang lain, saya malah berpikir, kok mereka enak ya, gitu kan? Dengan orang tua yang lengkap, dengan fasilitas yang mereka inginkan selalu ada, dengan dunianya mereka yang bermain gitu kan. Sementara saya harus cari jualan kue, bantu nenek saya gitu kan. Untuk bisa benar. Dan seiring proses perjalanan itu akhirnya saya menyadari, ternyata ada hal yang lebih besar yang menanti saya di depan. Makanya saya diterpa dari awal nih untuk memiliki mental saya harus mandiri nih dari awal. Tapi tentunya di usia segitu ya nggak gampang ya. Artinya pasti ada kesedihan, mungkin ada kekecewaan gitu ya. Kenapa tidak bisa seperti teman-teman lainnya di masa itu? Benar sekali. Iya. Jadi banyak kekecewaan, banyak kesedihan. Kenapa saya berbeda dengan anak-anak yang lain, kan? Tapi ternyata seiring proses perjalanan, ternyata menyadarkan, ternyata memang saya butuh itu untuk proses saya. Memang harus ditempa dengan kondisi yang seperti itu, seberat itu, untuk bisa kedepannya menjadi sosok yang lebih kuat. Gitu. Benar sekali ya, Jendrio. Makanya saya selalu berpikir bahwasanya, ternyata sesuatu yang dihadirkan Tuhan itu bukan sesuatu yang saya inginkan, tetapi yang saya butuhkan. Yang dibutuhkan. Saya butuh mental yang kuat, makanya saya diterpa dari sejak kecil. Saya butuh kemandirian, makanya saya dibiasakan dari kecil dengan kondisi keluarga, kemudian dengan kondisi saya dengan kondisi saya sebagai anak kecil yang harus berjualan dan sebagainya. Ternyata adalah sebuah kebutuhan yang memang untuk membentuk karakter saya. Untuk seperti tapi itu berat ini. Loh, brother. Berat, brother. Kalau saya ada di posisi Anda pada saat itu, mungkin saya nggak sekuat Anda gitu. Dan pastinya saya nggak tahu apakah ada bullying dari teman-teman gitu, ejekan begitu. Apakah ada terjadi juga? Benar. Jadi saya korban bullying nih. Tapi saya tidak selalu saya bagian daripada orang yang dibully itu tidak diam saja. Gitu. Makanya saya selalu sampaikan nih, Jindrio, bahwasanya saya tuh selalu empati sama teman-teman yang dibully. Makanya karena kita sudah pernah ada di dalamnya. Ya, benar sekali. Mungkin orang yang membuli kita tuh menganggap sesuatu itu sebagai candaan. Iya, betul. Tapi kita tidak boleh berdalih bahwasanya bullying itu dibungkus dalam bentuk candaan. Dan itu traumanya sampai itu bisa mengakibatkan trauma. Betul. Saya berhenti, Jendrio, saya berhenti jadi atlet bola voli itu karena saya dibully pada saat itu. Sempat jadi waktu itu jadi atlet bola. Jadi saya pernah jadi atlet lompat tinggi sama lari jauh sama bola voli. Apa yang dikatakan pada saat itu? Apa yang saya nyerpis, saya kan servisnya itu kurang kencang ya. Kurang kencang. Nah, itu diteriakin. Itu membekas sekali hingga menjadi salah satu trauma. Saya tinggalkan. Oke. Gitu. Hanya karena menservis tidak kuat gitu. Ya, gitu. Oke, sampai dibilang mungkin banci gitu. Bukan sih, cuma bilang masa gitu aja lemah gitu. Dan mereka tidak tahu bahwa itu sangat-sangat membekas dan mempengaruhi seseorang. Di usia saya yang masih kecil pada saat itu, sangat membekas sekali gitu. Makanya untuk efek bullying itu efek sumber hidup kayaknya. Betul. Dan Anda orang yang cukup beruntung bisa keluar dari situasi traumatis itu gitu. So untuk para pembuli ya, luar biasa Anda. Mungkin Anda nggak bisa jadi seperti orang yang Anda bully saat ini. Anda jadi apa sekarang? Ya, Anda bisa lihat sekarang kondisi Anda ya kan. Karena biasanya para pembuli di kedepan harinya mereka tidak akan jadi apa-apa. Justru orang-orang yang dibully inilah yang akhirnya menjadi jauh lebih berhasil dibanding mereka. So, apa yang Anda ceritakan ini mudah-mudahan juga jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang dibully. Jangan pernah takut, jangan pernah lari gitu ya. Artinya bullying itu akan membuat Anda semakin kuat. Ya. Itu. Mungkin Anda sudah agak menyesali ya kenapa waktu itu sampai harus keluar dari kan. Karena tapi kalau itu wajar lah ya, lumrah begitu karena di usia semuda itu gitu kan, kondisi mental juga masih turun naik dan lain sebagainya gitu.
Tapi lihat Anda sekarang, luar biasa kan, gitu. Dan ternyata memang saya sepakat bahwa ternyata Allah itu menetapkan sesuatu bukan karena keinginan kita, tapi karena kita butuh itu. Makanya Allah akhirnya menyediakan berbagai peluang gitu ya, dan pintu-pintu lain juga semakin terbuka. Look, Muhammad Ramli sekarang gitu. Saya lihat di berbagai artikel banyak banget berita tentang Anda. Anda cukup luar biasa dan saya rasa Tarakan, Kalimantan Utara harus bangga punya seorang Muhammad Ramli, seorang pegiat literasi yang luar biasa dan sampai dikenal tidak hanya di Indonesia, Alhamdulillah. Malaysia dan Brunei Darussalam. Luar biasa nih. Ini bagaimana kisahnya bisa sampai, kalau Malaysia oke lah ya karena memang Anda pernah besar di sana begitu dan pernah tinggal di sana. Kemudian Brunei, gimana ceritanya? Oke, pada saat itu Izin Rio, kita di Indonesia itu kan ada program program pemilihan penulis muda berbakat. Oke. Dan setiap tahun itu dari seluruh penulis muda berbakat itu cuma dipilih 10 orang. Untuk mengikuti kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara. Nah, dan itu mengumpulkan 10 negara di Asia Tenggara seperti misalnya Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya. Dan saat itu saya mendaftarkan cerpen saya, kemudian ini cerpen yang bukan yang doa untuk memilih saya, bukan lagi ya. Jadi dilihat background saya di bagian pegiat literasi, akhirnya dinyatakan lolos sebagai salah satu 10 penulis muda yang berbakat untuk mengikuti kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara. Luar biasa. Jadi akhirnya karya itu akhirnya bisa diterima oleh bangsa lain loh. Iya. Rasanya gimana, Mas Ramli? Rasanya luar biasa. Ya. Karena kan gini, proses kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara itu kan pertama kita buat cerpen ya. Nah, cerpen itu nanti akan dibedah habis-habis sama 10 negara itu. Jadi dari mentor penulis memang yang luar biasa dari negaranya masing-masing, itu dibedah masing-masing, tidak diberikan celah untuk mengatakan ini bagus. Tapi memang dicari kesalahannya ya di mana gitu. Nah, dicari kesalahannya, setelah itu dibedah, kita diberikan waktu 2 hari lagi untuk menulis cerpen yang baru. Nah, dalam waktu berapa lama? 2 hari. 2 hari? Iya. Jadi 2 hari, dan 2 hari itu nggak langsung di ACC. Jadi saat itu saya mendapatkan mentor dari Malaysia, seorang profesor dari Universitas Malaya di Malaysia, kemudian dari penulis tersohor yang ada di Singapura. Dan kita lihat bagaimana mereka sangat teliti dengan tulisannya di negara masing-masing. Dan saya menuliskan sebuah cerpen itu harus diberikan waktu 2 hari, kemudian dibedah untuk dikritisi sama penulis dari Malaysia, profesor, dan dari Singapura. Wow, luar biasa. Tapi Anda menulisnya dalam bahasa Indonesia pada saat itu, atau bahasa Melayu? Dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, jadi memang agak sedikit ya sama lah gitu ya. Kemudian coba dicari celah-celah di mana kesalahan-kesalahan, mungkin typo dan diksi dan lain sebagainya gitu ya. Dan mereka cukup mumpuni untuk itu karena memang kompetensinya di situ ya kan. Deg-degan juga gitu ya kan, melihat itu ya. Iya, benar sekali. Dan itu kita tidak dinyatakan lolos kalau memang belum mendapatkan ACC dari itu. ACC dari mentor dari luar negeri. Jadi kita tidak diberikan mentor dari dalam negeri di Indonesia, tetapi dari luar negeri semua. Menarik. Wow. Dari pengalaman masa kecil yang agak sedikit bikin traumatis gitu ya, yang akhirnya setelah beranjak dewasa disadari bahwa ternyata memang harus melewati hal itu gitu ya. Tapi Anda kuat sih, kalau saya bilang Anda cukup kuat dengan itu, dan memang Anda diberkahi Allah, diberikan talenta yang luar biasa gitu ya, meskipun otodidak gitu ya, tapi bisa sampai dikenal sampai di Malaysia, kemudian juga di Brunei Darussalam. Ya Allah, Masya Allah. Warga Tarakan, Kalimantan Utara ya, Anda kita punya Muhammad Ramli, jangan sampai disia-siakan gitu ya, karena ilmunya luar binasa ini. Tapi meskipun begitu, beliau masih tetap belajar sampai saat ini, menciptakan berbagai karya lagi baru, dan sepatutnya kita berbangga, guys, kalau kita punya seorang putra daerah yang luar biasa gitu ya. Jangan sampai nanti diklaim Malaysia. Sorry ya, gitu ya. Karena itu yang terjadi
jadi nih ya. Iya, Saya benar. takutnya nanti Muhammad Ramli diklaim, oh itu penulis dari negara kami gitu. Baik. Kemudian pada akhirnya bagaimana pada saat itu, siapa yang mensupport Anda? Circle yang mensupport Anda untuk tetap ada di rel gitu. Oke, salah satu circle yang mendukung itu Agent Rio adalah kakak-kakak mahasiswa yang saya sama-sama tinggal. Karena kan memang kita sudah Solid banget ya kalian ya. iya gitu. Udah kayak brotherhood gitu ya. Benar sekali Agent Rio. Karena kan bayangin satu Indomie itu dimasak untuk 6 orang. Satu bungkus. Satu bungkus Untuk 6 orang. untuk 6 orang. Jadi caranya Itu kenyang kagak gitu ya. Jadi caranya untuk semuanya buat itu airnya dimanyakin. Nah, nanti bumbunya ditambahkan dengan sasa sama garam gitu. Makanya keterjalin persaudaraan itu udah melekat dari situ. Dan saya orang yang paling termuda karena kan saya dari zaman SMA ya udah di Iya, situ. Anda tiba-tiba masuk nih kucuk. Iya, benar. Ternyata lagi nabung buat warnet sama transport gitu ya. Benar sekali. Buat beli buku ya. Dan mereka support karena kan mungkin mereka merasakan bahwa kita sama nih dalam kondisi kekeluargaan, kondisi finansial ya. Mau nggak mau ya kita harus saling sama-sama. Dan ini memang mahasiswa ini abang-abang memang berdarah Sulawesi. Ya, mereka berdarah Sulawesi. Iya. Dan alhamdulillah itu Saya melihat memang fakta di lapangan memang orang-orang Sulawesi ya kalau sudah persaudaraannya tuh luar biasa kuat banget gitu. Tapi ini di luar kesukuan ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa seperti itu gitu, bahwa ternyata ini si anak kecil ingusan bau kencur ini yang tiba-tiba kucuk-kucuk masuk di dalam lingkungan mahasiswa ternyata saat ini sudah menjadi seseorang gitu. Iya. Luar biasa. Dan itu menerpa Agent Rio karena kan SMA dengan mahasiswa kan berbeda cara berpikirnya mereka, kemudian kebiasaan mereka, cara mereka berdialog, cara mereka berdiskusi kan beda kan dengan kita di SMA. Dan saya bersyukur sejak saya masih SMA saya sudah mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi saya banyak belajar seperti menjadi mahasiswa seperti ini loh, cara berdiskusinya, cara membangun sebuah gagasan, ide, Pembawaan diri sebagainya. juga penting Iya, saya rasa benar. gitu. Jadi memang karakter Anda gitu ya untuk bisa membawa diri cukup disenangi oleh orang-orang di sekitar Anda yang akhirnya ya dengan mudahnya Anda bisa masuk di lingkungan manapun gitu, termasuk di lingkungan mahasiswa gitu. Sering disuruh-suruh juga nggak? Enggak Ini sih. dong, anu dong gitu. Enggak sih. Enggak ya. Sama-sama Kadang-kadang kalau aja. anak bawang kan kayak Iya. gitu tuh. Beli anu dulu sana di Papua sana gitu. Enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak sih, jadi sama-sama kerja bareng aja gitu. Sama-sama kalau ada yang mau dilakukan sesuatu ya sama-sama dan bersyukurnya mereka mengayomi. Jadi nggak langsung ujuk gini-gini harus ini, tapi Iya. harus memang diperhatikan Iya. dulu. Jadi mereka jadi role model dulu, seperti itu, baru kita lakukan. Kenapa menurut Anda pada saat itu Anda bisa diterima dengan mudahnya di lingkungan di circle itu? Mungkin itu yang disampaikan sama Agent Rio, kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kemampuan diri untuk menempatkan posisi saya seperti ini loh. Jadi saya tidak menempatkan diri saya sebagai kalau ada yang mau dilakukan nanti disuruh atau nanti diminta tolongin, tetapi harus berinisiatif. Oke, Gitu. gitu ya. Jadi itu harus Pinter ya, berinisiatif. ya, ngambil hatinya pinter gitu ya. Gitu. Jadi itu yang Anda lakukan pada Iya. saat itu ya. Dan itu yang kurang sih di kebanyakan orang, yang kurang inisiatif. Iya. Nanti misalnya di dalam tanda kutip ya nanti disuapin Iya. baru misalnya ini melakukan sesuatu. Jadi konteks kita untuk bisa beradaptasi harus ditambahi dengan harus mengambil inisiatif. Oke. Masih tetap berkomunikasi dengan mereka Masih saat ini? tetap Sampai saat ini. sampai saat ini. Dan mereka tahu persis Anda sekarang jadi apa. Iya. Gitu. Bangga Jadi nggak sih rasanya? senang Aku loh banget. anak kecil dulu tuh yang sering ini ikut sama kalian makan mie instan ya, satu bungkus buat 6 orang. Saya loh itu gitu. Masih ingat ya? Masih ingat. Jadi kadang sih Agent Rio kalau kita lagi teleponan itu kadang kan kita telepon grup gitu ya. Iya. Jadi kadang lebih banyak kita bernostalgia. Nostalgia. Iya, Ingat jadi- nggak dulu gitu. Iya, gitu. Ya Tuhan, ini menarik Iya, banget. benar. Jadi mereka juga jadi abang gitu ya, Iya. jadi teman curhat gitu ya, jadi teman untuk berbagi cerita gitu ya. Baik, mohon maaf, Mas Ramli, orang tua masih ada? Untuk bapak udah, Bapak sudah ya. nggak ada, ibu tapi masih ada. Ibu masih ada. Ibu masih di sini?
Ibu di Sulawesi. Di Sulawesi, tapi masih tetap. Ya, masih tetap Gunung Kase. Kapan saatnya Anda akhirnya memberikan sesuatu untuk ibunda dari hasil apa yang Anda lakukan selama ini? Oke, pertama kali itu lepas kuliah. Lepas kuliah. Nah, lepas kuliah. Jadi saya sebelum ke Tarakan ini, Ejinro, saya itu sempat mengajar di Sulawesi, di Sinjai. Itu sudah lulus kuliah ya? Ya, itu udah lulus kuliah dan saya ngajarnya itu bayangin. Tapi saya bersyukur dengan proses ini. Saya ngajar itu sebulan itu yang digaji itu cuma 56.000. 56.000 Benar. pada saat itu. Pada saat itu. Wah, cukup buat apa dong itu? Nah, kalau cukup ya nggak cukup sih kita. Cuma itu salah satu kesyukuran saya juga kan diberikan potensi untuk bisa public speaking gitu ya. Makanya sering diundang untuk ngisi pelatihan di SMP, di sekolah-sekolah, di kampus, di instansi, dan itu yang menutupi dari gaji yang 56.000 tadi. Nah, akhirnya justru mungkin jauh lebih besar hasilnya ya? Iya, alhamdulillah jauh lebih besar. Ini membuka peluang dan pintu-pintu lain Iya, akhirnya. makanya tadi yang disampaikan. Bisa sambil minum dong, Mas. Oke. Ya. Makanya tadi yang sampaikan sama Izin Dewa, bahwasanya salah satu hal yang membuka luck kita, keberuntungan kita adalah dengan cara membangun relasi itu, networking itu. Jadi misalnya nih, saya mengisi satu sekolah, itu nanti jadi bahan pembicaraan penyelenggara untuk sekolah lain. Misalnya ada loh yang ini materinya. Kemarin materinya bagus tuh gitu. Akhirnya dapat lagi ya kan. Wow, luar biasa. Akhirnya sudah memberikan sesuatu ya, mungkin memang itu tidak bisa lah membalas jasa beliau ya. Benar. Karena selama ini berjuang untuk anak-anaknya, tapi paling tidak minimal ada kebanggaan di situ. Iya, benar sekali. Manggilnya siapa, Ibu ya? Ibu. Nah, Bu, anakmu udah bisa nih mandiri, gitu, udah bisa menghasilkan sesuatu gitu. Sempat ngomong apa sama Ibu pada saat itu? Ini sih Bang Jo ya, karena kan memang kalau saya secara pribadi kan memang lebih hubungan emosional itu kan tidak terlalu terbangun ya, karena kan saya umur 1 tahun itu udah dititipin sama nenek. Iya, karena waktu itu kerja kan dua-duanya. Kerja, makanya untuk proses pembelajaran mengungkapkan perasaan itu kan tidak terbangun. Iya, tidak terbangun. Jadi, apa ya? Karena proses kemandirian itu juga ya itu kadang apa ya, saya tuh susah sekali mengungkap kalau saya sayang ibu, saya cinta ibu. Padahal di novel-novel Anda, di karya-karya Anda luar biasa Anda di situ ya kan, mengeksplor bahasa dan diksi begitu. Saya lebih jago ya nulis. Jagonya nulis doang gitu, tapi mengekspresikannya itu nggak gampang gitu. Iya, karena kan memang ya kondisi proses perjalanan hidup itu ya sehingga menjadikan kita tidak belajar gini loh cara untuk mengungkapkan perasaan kita. Tapi Mas Ramli, mohon maaf, sempat ada nggak sih kemarahan sama orang tua pada saat itu? Sempat sih, ada kemarahan sama orang tua pertama. Wajar lah ya, waktu usia segitu. Ya, karena orang tuanya kan sempat broken home. Jadi saya anak broken home juga. Nah, gitu. Dan ya itu banyak kemarahan sebenarnya. Kenapa sih saya harus seperti ini? Kenapa bukan anak-anak yang lain? Betul. Gitu? Kenapa Anda yang dipilih? Iya, kenapa saya yang dipilih untuk seperti ini? Kenapa saya tidak seberuntung sama anak-anak yang lain? Itu. Tapi ya memang itu harus dilewati. Ya, benar. Dan kalau mungkin itu tidak dilewati, tidak mungkin seperti sekarang ini ya. Benar sekali. Gitu. Tapi yang jelas memang pelajaran hidup yang bisa diambil adalah siapapun kita, dimanapun kita, apapun kondisinya, orang tua tetaplah orang tua. Ya, kan? benar sekali. Memang pada akhirnya kemarahan-kemarahan itu akan semakin menipis dan kemudian hilang karena kita sadar bahwa tanpa mereka kita nggak ada. Iya, benar. Jadi mau semarah apapun kita, tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Kita tidak akan pernah ada di sini kalau nggak ada mereka. Dan kemarahan-kemarahan itu pada akhirnya itu akan menjadikan kita menyakiti diri kita sendiri. Betul. Karena kan semakin kita marah, semakin kita terbebani. Dan itu menjadikan masa kita juga terganggu. Betul. Jadi kita mencoba untuk sesakit apapun itu, seberat apapun itu, kita mencoba untuk memeluk semua kesakitan itu untuk inilah kita menerima dengan kondisi kita seperti itu. Baik Mas Ramli. Kalau melihat bahwa Anda sebagai seorang penulis yang
cukup mumpuni menurut saya gitu ya untuk bisa mengekspresikan hal-hal kepada seseorang, kepada orang lain itu memang ternyata belum tentu ya seiring sejalan dengan karya-karya kita gitu. Tapi kalau disuruh menulis, dia menumpahkan di dalam sebuah tulisan, dalam sebuah karya, rasanya bisa jauh lebih kena gitu ya, seolah-olah memang ada di posisi dan situasi yang betul-betul pas gitu. Nah itu gimana caranya gitu supaya membangun emosi itu yang tentunya bukan hanya untuk konsumsi kita, tapi bagaimana itu bisa dirasakan oleh pembaca-pembaca gitu, pecinta seorang Muhammad Ramli karya-karyanya gitu. Gimana caranya? Oke, yang pertama memang kita harus bertabung kosakata ya atau diksi dengan cara membaca atau banyak berdiskusi. Yes. Itu yang pertama, karena untuk mengkayakan kosakata kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menulis Ejen Rio adalah kita jangan menempatkan diri kita sebagai seorang penulisnya. Oke. Gitu, tetapi menempatkan diri kita sebagai seorang pembacanya. Nah kira-kira nih kalau saya baca ini saya terinspirasi nggak? Saya tergugah nggak? Saya larut nggak di dalamnya? Itu jadi jangan memposisikan diri kita, oh saya ini sebagai seorang penulis. Makanya kadang kan ada penulis itu dalam tanda kutip serakah, mau semua sesuai dengan keinginannya. Betul. Gitu, mau sesuai dengan keinginannya. Padahal untuk selain tulisan ini untuk konsumsi pribadi kita juga untuk para pembaca. Makanya yang paling kita tahu nih pembaca kira-kira suka nggak misalnya kalau selalunya happy ending. Nggak semua kan pembaca. Ada yang suka dengan sad ending gitu kan. Ada juga pembaca yang suka ngegantung. Saya kira-kira ngegantung itu dalam tanda kutip biarkan pembaca itu menerka-nerka seperti apa. Bikin penasaran. Iya kan? Jadi biarkan pembaca yang menyimpulkan oh nanti ini seperti ini gitu. Jadi biar ada karya-karya lagi jilid 2, jilid 3, jilid 4 gitu ya kan. Supaya kalian nanti semakin penasaran gitu. Itu pinternya penulis kayak gitu tuh ya kan. Luar binasa memang. Tapi oke, hari ini kita ada beberapa karya dari Mas Ramli. Ini beberapa, saya yakin yang dibawa hari ini adalah yang the best, ya kan? Boleh diceritain ini satu-satu boleh? Oke. Jadi ini diangkat ya nggak apa-apa? Boleh, silakan. Jadi yang ini Inspiring Journey ini adalah hasil perjalanan kami mengikuti kegiatan International Islamic Cooperative Study di 3 negara ASEAN. Jadi tahun 2020 dan tahun 2022 kami terpilih dari Kalimantan Utara untuk mengikuti kegiatan International Islamic Cooperative Study di Singapura, Malaysia sama Thailand. Dan itu saya tuliskan, makanya ada tulisannya itu ya. Makanya saya tuliskan di sini sebagai perjalanan 3 negara ASEAN ya. Ya, sebagai mengikat proses perjalanan saya. Karena kan kalau misalnya nanti saya meninggal nih Ejen Rio kan, anak-anak saya mungkin keluarga saya bisa, oh ternyata Muhammad Ramli pernah kesini loh, ada kegiatan-kegiatannya. Jadi ini saya tuliskan dan ini awalnya diterbitkan di Alex Media Komputindo. Alex Media Komputindo. Ya, jadi penerbit mayor. Cuma pada saat itu ini Ejen Rio, saya mau ada program namanya Jelajah Literasi ya. Jelajah Literasi. Ya, Jelajah Literasi itu memberikan buku berkualitas ke pedalaman. Ya. Dan pada saat itu saya minta untuk diterbitkan cepat, cuma penerbit tidak bisa. Makanya karena kan melalui proses regulasi ya. Harus 6 bulan sampai 1 tahun. Saya bilang saya nggak bisa nunggu sampai selama itu karena saya ada program untuk jelajah literasi, mendistributkan buku-buku saya ini ke pelosok. Nah, maka pada saat itu saya tarik kembali, kemudian saya terbitkan dengan sponsor. Makanya buku ini tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan ya? Karena memang kita khususkan untuk donasi. Untuk donasi. Ya, jadi kita sudah memberikan hampir seluruh TBM yang ada di Kota Tarakan, begitupun di luar seperti di Nukan, KTT, Tanah Liat dan sebagainya. Pokoknya kalau taman baca pasti ada nih ya, yang kayak gini ya. Oke, tentang apa Inspiring Journey? Inspiring Journey ini kan berarti kalau Indonesianya ya perjalanan yang menginspirasi lah, katakanlah begitu ya. Apa yang ada di dalam buku ini, Mas buku ini menjelaskan tentang proses saya terpilih menjadi delegasi dalam kegiatan itu International Islamic Cooperative Study, yang mana orang tuh melihat posisi saya keren terus ya, gitu ya, luar biasa sekali. Tapi saya dengan berani menuliskan tentang proses kegagalan yang saya lalui, yang saya dapatkan sebelum bisa sampai ke luar negeri.
Gitu. Oh, pasti menginspirasi banget itu ya, menginspirasi banget. Kendala-kendala apa yang Iya. Anda hadapi selama ini ya? Karena banyak orang yang sebenarnya mereka tidak terlalu fokus ya dengan kegagalan-kegagalan seseorang. Mereka selalu bertepuk tangan dengan Betul. keberhasilan orang Nah, lain. itu. Tapi kalau kegagalan gitu akhirnya Iya. malah justru banyak yang kalau kita gagal menjauh nih circle kita ya kan. Tidak pernah ada yang mensupport, kemudian jarang sekali ada tapi jarang sekali hitungan jari begitu ya. Benar. Jadi di dalam buku ini kegagalan-kegagalan seorang Muhammad Ramli dikisahkan dalam sebuah karya dan tentunya sekali lagi diharapkan untuk bisa menginspirasi. Iya benar, itu poin utamanya. Menginspirasi banyak orang bahwasanya ternyata untuk sampai di titik sekarang itu banyak hal proses yang kita lalui. Dan saya selalu bersyukur ketika saya gagal. Kenapa? Karena semakin saya gagal, semakin memperkecil jatah kegagalan saya. Gitu. Karena Sudah saya diambil porsinya soalnya ya kan. Karena saya berpikir gini, Agent Rio, bahasanya setiap orang itu kan punya jatah gagalnya ya. Kalau semakin kita sering gagal, berarti semakin berkurang jatah gagal kita. Setelah jatah gagal kita berkurang, berarti yang ada jatah keberhasilan kita. That's right. Saya senang dengan itu. Wow, ini luar biasa juga dan kebetulan juga covernya ini kan apa namanya ya? Ya anak muda banget lah ya, gitu ya, supaya mereka juga ini ada sepatu Keds gitu ya, terus ada apa namanya belahan dunia, ada pesawat ngitar-ngitar, ya, pokoknya cocok lah dengan judulnya gitu, Inspiring Journey gitu ya. Yang buat cover itu Agent Rio, istri saya. Oh iya. Saya minta Wah, ini duet maut dong berarti. Saya minta istri saya untuk buatkan covernya dan sepatu itu real sepatu saya yang ada di rumah. Oh iya, masih ada sampai sekarang sepatu Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Wow. Nyonya juga berarti memang apa namanya ahli. Kreatif sekali kalau masalah mendesain dan lain sebagainya. Memang latar belakangnya pendidikan. Bukan. Jadi istri saya itu luar biasa cerdasnya karena otodidak semua. Karena beliau ini istri saya alumni dari UBT untuk jurusan biologi. Agak jauh ya, dengan desain ya. Tapi kalau desain luar biasa sekali. Wow, otodidak ya. Dan luar biasanya lagi Agent Rio mendesainnya tuh bukan di laptop. Wow, tapi di HP. Di HP. Iya. Jensi banget ya. Untuk gambar karikatur dan sebagainya tuh di HP. Dan itu bukan pakai tool pensil ya, pakai tangan. Pakai tangan ya. Wah, ini memang Nyonya Ramli memang jadi teman duet yang luar binasa kayaknya. Oke. Terus kemudian kita punya apa lagi? Nah, kalau yang ini novel. Ini novel ya, di Suatu Sore. Suatu Sore. Kalau ini novel dari true story dari adik kelas saya tentang proses perjalanan sampai dia menemukan ikatan halalnya. Tapi di sini masih digantung nih. Masih digantung. Ya, karena kan ini akan ada seri ya, seperti yang disampaikan sama Agent Rio. Jangan spoiler tapi ya, nanti buat yang belum bisa baca, ini ada di toko buku. Ini juga kita kemarin peruntukan untuk ini. Untuk donasi juga. Oh gitu. Dan ini kemarin beberapa mahasiswa menjadikan sebagai skripsi. Buat skripsi? Iya. Jadi mengangkat tentang moral dan nilai sosial yang ada di dalamnya. Oke. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari beberapa kawan yang saya temui yang ada di Turki, di Palestina sama di Turkmenistan. Jadi ada beberapa teman di sana dan saya tuliskan. Mereka curhat gitu? Ya. Jadi mereka proses perjalanan mereka sampai kuliah dan sebagainya. Yang juga susah juga, ada kendala-kendala ya. Benar. Dan ini ditulis dalam bentuk fiksi. Jadi biar lebih Iya. Nah, jadi bukan dalam bentuk non fiksi, tapi dalam bentuk novel. Betul. Tapi luar biasa karena ada inspirasinya dalam kisah nyata ya kan. Dibuat atau di formatnya jadi fiksi gitu ya. Iya. Oke, Suatu Sore. Kalau ini kayaknya sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda ya, karena Anda di pendidikan Islam. Jadi ini kedekatan seorang hamba kepada Sang Pencipta begitu. Benar sekali. Dan ini kita tulis dalam konsep yang lebih anak muda. Lebih anak muda, supaya lebih gampang diterimanya ya.
Ini untuk versi Indonesianya, kemudian diterbitkan dalam versi Melayu dalam bahasa Malaysia, dan Oke. ini menjadi salah satu buku bestseller yang ada di Malaysia. Wow, luar biasa. Kalau di sana, kalau di sini kan kita punya Gramet ya. Kalau di Ya, sana apa, Gramet, ya. apa mereka? Kalau mereka di sana banyak sih kedai store, Kedai store gitu ya. kedai Tapi store. memang khusus menjual Ya, buku-buku gitu ya. buku-buku. Dan untuk yang edisi ini selalu ada apa namanya, kata-kata Robbi Ya, selalu ini. ya. Jadi ini udah diterjemahin ya, dari buku ini diterjemahkan ke bahasa Melayu dan udah beberapa kali naik cetak kalau Oke, di oke. sana. Luar biasa. Baik, saya mau membahas ini buku yang dua ini ya, yang apa namanya, kedekatan antara seorang hamba ya dengan Sang Pencipta begitu. Apakah ini hasil dari pergumulan batin seorang Ramli atau juga cerita dari teman-teman sekitar atau siapapun itu atau gimana? Oke, jadi sebelum sampai ke judul ini, Agent Rio, ini judul aslinya adalah Hijrah aja dulu lalu Istiqomah. Oke. Nah, kemudian diganti menjadi Robbi, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Jadi ini mengambil tentang viralnya teman-teman kita yang hijrah pada saat itu dulu. Jadi di zaman-zaman saya banyak teman-teman saya yang hijrah, namun ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwasanya hijrah itu bukan hanya tentang pakaian, tetapi tentang mindset dan cara berperilaku kita. Jadi jangan sampai ketika kita sudah berhijrah, tetapi misalnya tingkah laku kita masih sama ketika kita tidak berhijrah. Gitu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita semua berkesempatan untuk mengawali hijrah kita, berani untuk berhijrah, tapi yang paling terpenting dan yang paling susah sebenarnya adalah istiqomah untuk hijrah kita. Itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Betul. Itu yang mau saya sampaikan, dan saya tuliskan dalam bentuk yang lebih bersahabat kepada mereka. Jadi ketika mereka membaca buku ini seolah-olah ternyata kita sedang berdialog nih. Kita tidak sedang membaca, kita sedang berdiskusi dengan penulisnya. Itu metode penulisan yang saya tuliskan dalam buku tersebut. Iya. Apakah ada juga memasukkan nukilan-nukilan seperti mungkin hadis mungkin atau apa begitu di Ya. dalam karya ini? Ada beberapa nukilan hadis hadis kemudian Al-Quran, tetapi saya jelaskan dalam konsep yang lebih mudah dengan psikologi milenial sama zilenial. Dan menariknya ini, Jeng Rio, pada saya menuliskan ini kan saya menulis ini dalam waktu 26 hari. 26 hari? Iya. Nggak sampai sebulan dong itu? Ya, nggak sampai sebulan. Dalam waktu 26 hari, kemudian saya tuh dapat cibiran. Karena? Cibirannya itu gini, saya kan pada saat itu saya nulis ini, saya masih tinggal di ini ya. Saya masih tinggal di salah satu base camp yang ada di masjid ya. Nah, pada saat saya udah zikir sholat subuh, saya kan langsung masuk ke kamar. Nah, orang tuh bercibir, pasti tidur nih, tidur setelah sholat subuh gitu kan. Kan nggak boleh ya? Ya. Ada sunnah yang menyatakan bahwa Rasulullah kayaknya tidak memperbolehkan seorang muslim untuk tidur sesudah sholat subuh gitu. Nah, saya tidak tidur, Gini, tapi kan? sedang menulis buku ini. Nah, cuma kan orang gitu ya, orang kan kadang sesuatu yang tidak dilihat itu bisa mereka simpulkan sesuai dengan kehendak mereka. Betul. Makanya pasti lagi tidur nih di dalam gitu. Padahal saya menyelesaikan tulisan Bagaimana ini. caranya Anda bisa tahu pada saat itu Anda dicibir? Ada yang menyampaikan? Ada yang sampaikan sampai saya dengar gitu. Oke. Tapi saya bilang, ya terserah lah. Orang kan bisa berkomentar tentang kita dengan Tapi sempat sesuai, dong kan? ini banget apa namanya, gedek banget rasanya Iya mendengar itu. gitu. Tapi ya saya selalu menyampaikan ya tidak semua hal itu sesuai dengan keinginan kita. Betul. Tidak semua hal orang harus 100% mendukung kita. Betul. Nah, tidak semua hal orang tuh harus selalu suka dengan kita. Betul, nggak bisa kita membuat orang itu suka sama kita semua gitu Benar ya. sekali. Betul. Jadi memang kita harus menerima kenyataan itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang mendukung kita, ada yang tidak mendukung kita. Cuma yang harus kita pastikan jangan berfokus sama orang yang tidak suka. Jangan berfokus sama orang yang tidak mendukung kita. Karena itu cuma menghabiskan energi kita. That's the point gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti akan juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Sekali lagi
bahwa kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Pro dan kontra, suka dan tidak suka itu pasti akan terjadi, pasti akan juga kita alami gitu. Tapi tinggal bagaimana kita berpikir positif bahwa untuk apa kita menghabiskan energi untuk orang-orang yang tidak suka dengan kita gitu. Karena ini juga pasti akan menghambat kita untuk bisa maju, dan juga tentunya akan mendegradasi mentally yang sudah kita bangun dari awal ya kan, yang sudah kita rintis dari awal berdarah-darah begitu. Hanya dengan sekelip mata gitu, kalau kita betul-betul baper ya, iya benar. Semuanya akan hancur. Iya. Benar sekali. Luar biasa. Dan ini selalu ada di tempat-tempat kayak penampungan gitu ya kayaknya ya, ada di masjid, ada di kampus gitu. Kenapa? Waktu itu gimana sih kondisinya kok sampai gitu? Apa ini menabung lagi, pengen hemat lagi atau gimana sih? Oke, yang pertama karena ini kenapa saya tinggal di masjid? Karena kan memang ada teman juga perantauan. Oke. Ya, saya sebenarnya tinggal di ini, genre. Saya tinggal di rumah tante di belakang BRI. Oke. Cuma karena pada saat itu saya belum punya motor ya. Nah, kalau saya bolak-balik untuk ini kurang efisien. Makanya kadang saya nginap beberapa hari di masjid, kemudian itu pulang ke rumah tante 2 hari, setelah kembali. Karena kan ada teman juga di situ. Dan Nggak betahan memang ya. Ini kayaknya Mas Ram ini orangnya nggak betah yang cuma diem di rumah di satu tempat gitu ya. Kalau perlu tuh ada orang yang banyak yang kita bisa saling berinteraksi, menambah ilmu, menambah wawasan gitu. poinnya itu. Oke. Apalagi kan kalau di rumah tante kan disiapin ya, siapin makan, dimasakin. Kan enak gitu. Iya, gitu. Itu kan mengurangi ini ya, kepekaan kita untuk mandiri ya. Padahal Ada saja ya kalau memang orangnya orang yang memang nggak betah gitu ya, ada aja alasannya tuh. Pokoknya jadi kurang mandiri deh kalau kayak gini gitu. Pengen cari yang justru berdarah-darah ya, yang banyak kerikil gitu, yang banyak tantangannya gitu yang ya. survive-nya ada gitu ya. Iya, memang anda seorang survivor berarti ternyata gitu. Jadi memang ya ini juga kembali kondisi-kondisi seperti ini yang menempa ya, artinya betul-betul membuat kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin mandiri, tidak bergantung dengan manusia lainnya begitu, dan harus bergantung dengan diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Luar biasa. Satunya coba di sebelahnya, aku ingin mengenalmu lebih dekat, sama ya. Jadi antara apa bedanya nih antara yang satu dengan yang lain? Kalau ini yang versi Indonesianya, kalau ini versi Malaysianya. Versi Malaysianya ya. Tapi sebagian besar sama ya. Isinya sama gitu. Iya. Tentang hijrah dan tentang bagaimana perjalanan hijrah itu akhirnya menjadikan seseorang menjadi jauh lebih Islami begitulah ya. Benar sekali. Oke. Saya pengen dengar opini Mas Ramli tentang hijrah yang sebenarnya cukup santer ya beberapa tahun belakangan ini dilakukan banyak di masyarakat kita, di orang-orang terkenal juga banyak yang hijrah begitu. Anda melihatnya seperti apa? Oke, yang pertama adalah proses hijrah itu kan proses kita kembali memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Dalam konteks fullnya itu nggak harus langsung 100% aja, tapi proses bertahap. Contoh misalnya nih, kita berhijrahnya dari segi pakaian dulu, dan kita tidak boleh saklek. Contoh misalnya kalau kita sudah berhijrah ya, banyak kan teman-teman kita yang berhijrah mungkin celananya di atas mata kaki dan dia sudah saklek bahwasanya saya ini tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang tidak sepahaman dengan saya. Nah, konteks seperti itu sebenarnya mencederai hijrah itu sendiri. Nah, karena kan semakin kita sebenarnya hijrah, semakin kita memperbaiki hubungan sosial kita. Semakin kita berhijrah, semakin kita lebih baik dalam berkomunikasi, bertutur kata. Makanya kalau misalnya sebelum kita hijrah, salah satu contohnya misalnya sebelum kita berhijrah, Jeng Rio, kita mungkin candaan kita mungkin masih menyakiti teman-teman kita. Nah, setelah tanpa kita sadari ya biasanya. Setelah kita berhijrah, sebisa mungkin candaan-candaan kita itu jangan sampai mencederai atau melukai hati teman-teman kita lagi. Jadi dalam konteks misalnya kita berlisan, kita memperbaiki lagi lisan kita sebelum kita berhijrah menjadi lebih baik lagi setelah kita berhijrah. Sehingga
hijrah itu bukan hanya sebatas kita memperbaiki look kita secara penampilan. Contoh misalnya nih saya sudah berjenggot, Iya. atau misalnya perempuan saya sudah berhijab panjang kerudung dan sebagainya. Tetapi bagaimana proses-proses hijrah yang terlihat itu looknya itu berbarengan dengan akhlaknya. Nah, itu dia Gitu. intinya itu ya. Iya. Jadi hijrah itu mungkin juga satu proses ya menuju sesuatu yang jauh lebih baik begitu. Jadi hijrah itu tidak dilakukan sekedip mata, Benar sekali. tapi memang butuh proses perjalanan bagaimana kita semakin mengenal kepercayaan dan agama kita begitu, dan bagaimana Nabi dan Rasul kita mencontohkan bagaimana hidup berkehidupan bersosial gitu ya, dan bagaimana juga kita lebih dekat mengenal Robbi, dan bagaimana kita akhirnya bisa mempraktekkan apa yang sudah dituliskan begitu untuk menjadi insan yang lebih baik gitu. Sama satu lagi, ketika kita berhijrah, jangan pernah sekali-kali kita memberikan ruang atau celah di dalam hati kita bahwasanya kita jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak berhijrah. Ini sering terjadi. Jangan sekali. Itu sering terjadi. Itu. Jadi jangan pernah kita menjudge orang lain bahwasanya karena saya sudah berhijrah saya lebih baik daripada orang ini. Jangan pernah gitu. Karena kan semakin kita berhijrah, semakin kita fokus pada bagaimana memperbaiki diri kita, bukan kita menghakimi orang lain. Karena kita tidak pernah berada di proses dan kita tidak pernah berada di rule orang lain, sehingga kita tidak pernah mengetahui gimana survive-nya orang, gimana proses perjalanan orang lain, bagaimana kondisi orang lain. Yang kita lihat itu sebatas yang kita lihat saja, tetapi kita tidak pernah melihat ke dalamnya seperti apa. Makanya semakin kita berhijrah, semakin kita bijak menilai orang lain. Kalau kita misalnya ingin menyimpulkan orang lain, simpulkan secara keseluruhan. Lalui dulu prosesnya, kenal bagaimana mereka kehidupannya, bagaimana karakternya. Kalau memang sudah dirasa cukup, baru kita bisa berkomentar, oh ternyata si A ini humble, ternyata si A ini tidak bagus, toxic dan sebagainya. Harus lebih bijak gitu. Dan itu hal yang cukup sulit untuk dilakukan gitu, karena kita lahiriah sebagai seorang manusia memang tempatnya salah ya. Kadang-kadang lupa gitu, kadang-kadang perkataan-perkataan kita ternyata menjudge orang, bahkan mungkin bisa saja terjadi bullying di situ yang membuat orang jadi trauma dengan hal itu tanpa kita sadari. Ya, benar sekali. Ini yang bahaya. Ini nanti di hari akhir akan dimintain pertanggungjawaban, ya enggak? Benar. Gitu. Ini yang jadi mungkin sebisa mungkin kita mengatur ya lisan dan lain sebagainya. Cukup menginspirasi. Dan itu semua tertuang dalam buku itu. Iya, benar. Anak-anak apa kabar yang diajar? Di mana? Ngajarnya? Di SMP sama di kampus. SMP-nya SMP berapa? SMP Ibnu Abbas Tarakan. Ibnu Abbas, kemudian di kampus Politeknik Kaltara. Politeknik Kaltara. Dulu Akper, sekarang jadi Politeknik Kaltara karena penambahan jurusan promogesi kesehatan. Anda mengajar apa? Komunikasi masyarakat. Komunikasi masyarakat. Ya, keterampilan presentasi. Yang mengajar agama nggak ada? Enggak ada. Nggak ada ya? Jadi, agak ini ya, iya, agak percuma kemarin ngambil kuliah itu ya. Karena kan di SMP juga saya nggak ngajar agama. Iya. Saya ngajar informatika sama bahasa Indonesia. Agak jauh ya. Nah kalau bahasa Indonesia masih oke gitu, karena ada di situ kan karena memang kemampuan Anda di literasi mengajar bahasa Indonesia, karena juga waktu sekolah dulu kan Anda suka banget pelajaran bahasa Indonesia kan, makanya senang mengarang, senang bikin puisi juga nggak? Iya. Bikin puisi juga. Bikin puisi juga. Dan itu beberapa puisi juga sudah sering ikut juara lomba. Wah, itu Nyonya Ramli akhirnya kelepak-kelepak karena puisi Anda? Enggak juga sih. Enggak. Waktu itu gimana kisahnya? Sampai bisa kelepak-kelepak karena melihat Anda sudah sebesar ini atau? Enggak, kisahnya tuh saya pertama kali lihat istri saya itu setelah ijab kabul. Taruh waktu itu? Taruh enggak juga sih, cuma karena dikenalkan sama ini. Oh, dijodohin waktu itu? Enggak juga sih dijodohin, cuma dikenalkan sama kepala sekolah. Oh, jadi adanya kepala sekolah. Tapi sudah sering lihat ya? Sudah tahu? Ya, sudah tahu. Sudah tahu tapi belum pernah lihat orangnya? Ya, belum pernah lihat orangnya. Tahu namanya aja. Oh, agak ini ya, gitu ya? Cuma satu kalimat dari kakaknya itu mengatakan saya jamin adik saya.
Nah, itu Oke. jamin dari akhlaknya, kecantikannya, Iya, kecerdasannya. Oh, ya udah, iya. Akhirnya ada gaskan. mau-mau aja ya, gas juga gitu ya. Iya, Karena jarang loh ada yang kayak gitu ya kan. iya, Ada seorang kakak gitu ya yang menjamin bahwa iya, adiknya cocok untuk kita gitu. Artinya dia sudah mempertimbangkan iya, ya. benar. Artinya si adik ini cocok enggak sama Benar, benar. Anda gitu kan. Wow, luar biasa dan akhirnya begitu pas ijab kabul melihat sesuai ekspektasi. Masya Allah, di luar Masya ekspektasi. Allah. Sudah punya putra putri sekarang? Sekarang putra 2. Putra 2, Ya, alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Dan mereka juga di apa namanya diarahkan untuk menjadi seorang penulis kah? Kalau ini sih Agent Rio bukan seorang penulis ya, karena di rumah itu kan kita ada 4 perpustakaan. Iya. 4 perpustakaan Benar. di rumah. Ya di rumah. Perpustakaan saya secara pribadi, istri saya, anak saya yang pertama sama anak saya yang kedua. Itu beda-beda koleksinya ya. Iya, beda-beda. Kalau Karena koleksinya Mas Ramli kalau koleksi saya kan multi genre ya. multi genre. Ada fiksi, non fiksi. Kalau Tentang istri agama juga ya, banyak ya. kalau istri saya lebih ke sejarah. Oke, biografi Ya, dan lain biografi dan sebagainya. sebagainya. Lebih ke Kalau non anak-anak? fiksi. Kalau anak-anak untuk sekarang ini lebih ke buku-buku itu, textbook. Oh, oke, Ya, baik. dan bersyukurnya saya Agent Rio menemukan istri itu yang luar biasa dalam kesadaran literasi. Jadi anak saya itu baru umur 1 bulan sudah dihadiahin buku. Wah, Itu. pas banget ya, makanya Iya. sefrekuensi banget dong, Iya. ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Jadi Sefrekuensi. karena kita dulu pernah sempat berbincang pada saat beberapa waktu lalu bahwa eh, kita agak merindukan suasana membaca Iya. buku. Kan dulu kan pernah ngetren banget ya baca Oh buku tuh benar. kayaknya asik gitu. Dan saya pernah bercerita bahwa saya sampai di kamar kecil pun saya bawa buku gitu untuk bisa Iya. dibaca gitu karena lebih enak rasanya ya. Ada nuansa-nuansa yang apa namanya secara private gitu ya. Yang kalau kita di kamar mandi itu jauh lebih terserap gitu, memorable, kemudian juga fantasinya dalam tanda kutip jauh lebih berkembang gitu-gitu. Dan itu Anda mengajarkan itu kepada anak-anak, membiasakan gitu. Iya, jadi kita tuh ada rollingan untuk membacakan anak-anak buku. Anda berdua ya. Ya, saya dengan istri. Jadi anak sendiri yang memilih buku untuk yang mana nih dibacakan lagi malam ini, gitu. Itu Jadi, diambil dari koleksi-koleksi. ya dari Masya koleksi Allah. dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi menjadi kebiasaan dan saya bersyukur nih Agent Rio karena kebiasaan-kebiasaan itu anak-anak saya itu tidak kecanduan dengan HP. Yes, itu yang paling penting ya. Ya. Sekarang kita betul-betul memang apa namanya hunted by the gadget ya gitu Iya. karena kita terlalu lihat banyak sekali anak-anak. Nggak usah jauh-jauh anak saya juga, gimana gitu. Cuman memang dia selalu melaporkan apa yang dia buka pada saat itu, apa yang dia akses gitu ya. Dan mudah-mudahan dia tetap menjaga kepercayaan itu. Iya. Cuman memang was-was dan khawatir masih tetap ada Masih. pasti ya. Karena kita sebagai orang tua tahu persis bagaimana Iya, teknologi itu bisa membawa apa ya mudarat gitu kan. Karena itu memang membiasakan dari kecil memang tidak dianjurkan sebenarnya. Gitu. Tapi saya menjadi orang tua tidak saklek juga sih. Kadang juga kita berikan. Ada Tapi waktu untuk ada itu. waktu untuk berikan dan itu kita berikan durasi. Tentu saya 30 menit atau 1 jam. Dan ada satu kejadiannya Agent Rio. Saya ke kafe sama anak saya yang pertama dan itu merajuk. Merajuknya itu bukan karena HP. Tapi? Merajuknya itu kan kebiasaannya, salah satu kebiasaan anak saya yang pertama ini kalau makan itu harus baca buku dan saat itu kita tidak bawa buku. Oh, Dan di kafe kita makan di kafe dia tidak mau makan karena tidak baca buku gitu. Jadi saya minta ke bagian pegawai buku apa aja gitu buku apa pokoknya. aja gitu. Wow, itu budaya yang baik loh, banget budaya yang baik banget. Apakah Anda sudah melihat ada perubahan yang signifikan terhadap kegemaran mereka membaca? Iya, sangat. Salah satunya adalah critical thinking-nya udah terbangun. Yes. Jadi kadang dia mengkritisi buku ini kenapa dia seperti ini gambarnya sementara yang ini tidak seperti ini padahal sama Dengan aja dimensi nih. berpikir mereka Iya, ya? benar. Oke, Gitu. Jadi critical thinking dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia serap. Saya baca buku tadi ini, Abi begini, kenapa dia bisa begitu? Wah, luar biasa. Mudah-mudahan itu nanti nggak kayak bapaknya yang susah mengekspresikan apa namanya suasana hati ya. Mudah-mudahan nanti bisa jauh lebih baik ya kan, itu harapan kita ya kan. Nah, benar Karena sekali. memang
saya rasa saya cukup sepakat bahwa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan hati itu jauh lebih baik Ya, dibanding benar. kita memendam itu, Iya, benar bahkan sekali. itu akan bisa menjadi sesuatu yang kurang baik ke depannya gitu. Benar. Mudah-mudahan nanti Ananda Jauh berdua lebih tuh baik. bisa jauh lebih baik dari Benar. bapaknya, Itu kan ya. harapan seorang tua. Supaya bisa lebih lepas gitu Iya. mengekspresikan diri. Karena anak-anak sekarang kan kayak gitu ya. Iya. Rasanya Ya, begitu banyak pertanyaan, kadang-kadang kritis dengan apa yang iya. dia tahu gitu. Dan Benar kadang-kadang kita jadi orang tua yang agak sulit untuk bisa menjawab Iya. pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan dimensi berpikir mereka Benar gitu. sekali. Meskipun kita juga sama-sama pembaca buku, cuman ya agak sulit ya Iya. rasanya. Memang harus dibuat sebuah apa ya penjelasan yang sesuai dengan Sesuai dengan usia. benar, sesuai dengan psikologi anak kita. Yes. Anak kita umur 2 tahun ya, kita jelaskan secara anak umur 2 Nggak tahun. Nggak gampang mungkin itu. seperti orang anak Nggak dewasa. gampang itu. Iya. Tapi memang harus ya, itulah Benar. apa namanya resiko menjadi orang tua Iya. gitu. Mudah-mudahan Ananda berdua sehat, Amin. mudah mereka juga jauh lebih baik dari Amin. abinya tentunya Amin. sama Baik. uminya tentunya, dan mudah-mudahan mereka dari membaca buku juga akan menjadi sosok. Kita nggak pernah tahu nanti ke depan Iya, mereka jadi benar. penulis juga kah, Iya. atau bahkan menjadi produser film kah, atau Oh, siapapun gitu. Tapi Anda pengennya mengarahkan mereka ke arah mana? kalau saya secara pribadi ya nanti tergantung minat dan Tergantung potensi dia minatnya. gitu. Jadi karena kan saya di sekolah juga sampaikan seperti itu di siswa-siswa saya bahwasanya silakan menemukan potensi dan minat Ananda semua, Ya. terserah mau jadi apa, tapi yang paling terpenting berikan kepercayaan sama orang tua. Yes. Itu yang paling Be what terpenting. you wanna be, Ya, ya. benar sekali. Yang penting dalam koridor positif dan koridornya baik, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang Benar lain. sekali. Baik, luar biasa. Mas Muhammad Ramli hari ini rasanya tertebus ya. Kemarin tuh kita kayaknya pengen banyak banget cerita waktu di editorial, tapi memang waktu yang memang apa namanya sedikit menjadi kendala. Tapi hari ini rasanya saya puas banget. Banyak hal yang bisa saya serap dari Mas Ramli, banyak hal yang bisa menginspirasi. Tidak hanya saya yakin juga teman-teman di luar sana juga mudah-mudahan terinspirasi dengan perbincangan kita. And then at the end, saya pengen tanya ke Mas Ramli kita. Mas Ramli di masa-masa kecil, ya kan, sempat menghadapi sesuatu yang traumatis, gitu ya. Harus bekerja keras dibandingkan teman-teman lain waktu itu yang bebas bermain, ya. Kadang-kadang itu juga cukup menyedihkan, bahkan mungkin bisa membuat kita menangis pada saat itu, kondisi-kondisi itu yang meskipun pada akhirnya kita tahu bahwa kondisi itu memang harus kita jalani gitu. Apa yang ingin Mas Ramli sampaikan kepada Ramli-Ramli kecil di luar sana apabila mereka ada pada kehidupan atau situasi yang sama? Apakah mereka harus menahan tangis? Apakah mereka harus menahan semuanya? Dipermalukan mungkin seperti apa? Boleh saya atau kami? Oke. Oke, untuk Ramli kecil yang ada di sana yang mungkin duduk di salah satu sudut jendela, satu hal yang harus kamu ketahui jika kamu ingin menangis, menangis saja, karena ketika engkau memendam tangisan itu akan menjadi salah satu traumatis terbesar yang akan kamu lalui, yang akan kamu dapatkan meskipun kamu dewasa. Karena ternyata menjadi seorang laki-laki itu, menangis itu bukan sesuatu hal yang salah, tetapi menunjukkan bahwasanya kamu sebagai manusia dan kamu butuh untuk menangis untuk meluapkan perasaan-perasaan yang kamu pendam, yang kamu alami. Dan menangis itu bisa menjadi salah satu hal yang melembutkan hati kamu untuk bisa berempati dan mengekspresikan perasaan kamu. Jadi tidak ada yang salah ketika kamu menangis meskipun kamu seorang laki-laki. Oke, so beautiful. Mudah-mudahan ini jadi pesan buat anak-anak kita di luar sana ya, yang mungkin ada di situasi yang sama seperti Mas Ramli. And look, Anda sekarang menjadi seseorang yang cukup tangguh dengan melewati hal-hal yang menyedihkan itu gitu. Dan memang banyak di luar sana mungkin teman-teman kita, sahabat kita, anak-anak kita yang ada dalam kondisi yang tidak sesuai keinginannya.
kita, dan mereka harus menjalani itu. Ya, Tapi percayalah, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. benar sekali. Ya kan, kita tidak pernah diberikan cobaan yang di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Dan saya rasa teman-teman di luar sana juga harus ada waktu untuk bisa membaca karya-karya Mas Ramli, di mana di situ melewati proses dan journey yang luar biasa, berdarah-darah, dan harus juga menjalani hal-hal yang cukup berat pada masanya begitu, sampai akhirnya bisa menjadi seorang Muhammad Ramli yang menjadi sosok luar biasa seperti saat ini. Meskipun Anda sampai detik ini masih tetap belajar, masih tetap menyerap berbagai ilmu dari siapapun mereka, dan sukses buat semua karya-karyanya. 2025 apa proyek? Proyeknya membuat buku seri tentang self healing. Self healing. Ya, Wah, itu luar biasa nih, kayaknya jadi sesuatu yang tren ya di anak-anak Gen Z juga. ya. Self healing gitu. Ada istilah-istilah baru yang untuk generasi mungkin 80-an 90-an ini jadi sesuatu yang agak asing gitu ya, tapi mereka cukup lekat dengan itu. Ya. Itu Dan naskahnya kita sudah selesai dua naskah. sudah 2 naskah. Sudah selesai 2 naskah. Gitu. Terus mengajar online masih Masih juga ya sampai detik ini ya. Ya. Luar biasa. Sukses Mas Ramli. Terima kasih. Terima kasih banyak, kami yang terima kasih untuk kehadiran Anda saat ini di podcast Obsesi, di ruang interogasi, pembelajaran dari perbincangan sederhana yang sudah kita lakukan ini, mudah-mudahan sekali lagi bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Sehat selalu, salam buat keluarga. Kita akan jumpa lagi nanti ya. Kita jangan jadikan ini terakhir kali. Siap. Kita akan terus berkolaborasi. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Baik, dan kita harus akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.